Oke, teman-teman, saya buka dulu ya kelasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, di hari ini di perkuliahan minggu ke-8 ya. Nggak terasa kita sudah melewati setengah perjalanan ya. Tinggal setengahnya lagi. Untuk mata kuliah Technical Drawing, Arsitektur Digital. Em, apa namanya? Saya izin nggak menyalakan kamera karena koneksinya kurang begitu baik. Karena saya harus nanti mungkin share dari browser juga. Kita lihat tutorial bareng-bareng gitu mungkin. Jadi mungkin khawatirnya supaya lancar ya. Karena minggu 8 sampai minggu 14 ini kita akan belajar Revit ya teman-teman. Software BIM ya. Oke, sebelum saya masuk ke sana, saya mau menyampaikan dulu mungkin terkait nilai UTS ya. Jadi oke, terus terang kalau saya boleh menyampaikan, kalau seandainya peraturan kemarin yang kita sepakati bersama itu keterlambatan tidak dinilai, masih ingat ya? Keterlambatan mengumpulkan UTS tidak dinilai itu kelas ini. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan ya. Kelas B ya, ini saya buka aja deh. Saya tunjukkan siapa-siapa yang terlambat mengumpulkan ya. Jadi kan teman-teman juga sudah ini ya, sudah mendapatkan nilainya ya. Nah, sebentar saya buka. Ya, halo. Ya ini saya buka aja eh, apa namanya? Filenya. Jadi biar tahu semua kelas ini ya. Nanti kelas yang lain juga yang kelas C juga akan saya buka di kelas C. Ini kelas B aja. Jadi teman-teman yang terlambat itu hampir sekian. Oh, sebentar saya share dulu. Ini udah muncul belum ya? Oh, belum tak share. Sebentar. Nah, ini deh saya share screen nih. Ini udah muncul, teman-teman? Sudah. Ya ya. Itu yang saya beri warna kuning itu terlambat mengumpulkan. Terus ini. Nah, wah, banyak ya yang warna kuning. Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Sebentar. Sebentar. Nah, yang ini udah muncul belum? Ya, sudah. Nah, sudah ya. Kalau sesuai kesepakatan kemarin itu tidak dinilai sebenarnya. Telat itu tidak dinilai.
Iya, tidak dinilai. Artinya nggak dapat nilai UTS gitu. Tapi setelah saya lihat itu banyak sekali ternyata ya yang terlambat itu. Nih, yang warna kuning ini. Ini hampir kalau saya hitung itu di kelas ini, di kelas B aja itu 23 orang. Padahal satu kelas hanya 45, 50 orang gitu ya. Ini setengahnya sendiri terlambat gitu. Jadi gimana ya? Ini maka kemarin terus kemudian ya udah deh saya nilai aja. Tapi kemudian ada pengurangan ya. Jadi ini yang diberi warna kuning ini sudah diberikan pengurangan. Ya. Mungkin besok UAS itu tidak ada toleransi lagi ya. Telat ya telat, nggak dinilai gitu. Jadi ujian praktek tuh ya ujian praktek gitu teman-teman. Jadi terlambat itu ya sudah nggak ada nilainya gitu. Ya jadi tolong dicermati gitu. Telat 1 detik ya telat gitu. Telat apalagi ya telat 5 menit itu ya telat. Jadi ya ini tolong diperhatikan ya. Ini tolong diperhatikan. Jadi tolong jangan sampai terlambat. Jangan sampai melebihi waktu yang diberikan. Kemarin itu kan sampai jam 10.30. Ini ada yang sampai jam 12 siang. Wah, baru ngumpul itu gimana itu? Udah gitu nggak selesai pekerjaannya kan lucu ya. Oke deh, itu ya UTS-nya apa reviewnya. Terus kemudian kenapa ada yang nilainya 65, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 85, ada yang 100 bahkan ya. Kenapa? Karena teman-teman sepertinya itu tidak membaca apa namanya perintahnya. Nah, banyak yang keliru itu di mengaplikasikan skala. Nah, banyak yang bilang kertasnya nggak cukup, Pak. Kertasnya nggak cukup atau nggak dibaca itu keterangannya. Arah utaranya kemana? Ayo coba dicek lagi kan. Diputar dong, dibuat horizontal sesuai bentuk kop. Bentuk kopnya kok ukurannya kok nggak A3 itu gimana sih? Ya, kopnya yang A3 ya kan. Terus sudah dibuat apa ini kop. Kenapa dia nggak dapat nilai 80 ke atas? Karena dia sudah buat seperti ini, seperti yang saya gambar ini. Tapi kemudian tulisannya dibaca dari arah sana. Nah, itu kan memang sih gambar yang saya berikan, soal yang saya berikan bentuknya gini, dibaca dari arah sini. Tapi kemudian kalau diletakkan di kop seperti ini, kop horizontal, ya tulisannya dibaca dari arah horizontal. Ya kan? Itu tidak diberikan di soal karena itu sudah pengetahuan dasar dalam menggambar. Kalau orang membaca itu ya searah dengan kopnya. Ya kan? Itu banyak sekali tuh yang kayak gini nih. Ya. Udah gitu nggak selesai memberikan furnitur ya. Nggak selesai memberikan grid struktur ya, nggak selesai memberikan dimensi. Semua saya rasa bisa menggambar ulang. Bisa menggambar ulang dindingnya, pintunya, tapi tidak bisa menginformasikan gambar dengan baik. Nah, itu beda ya, beda hal ya. Bisa menggambar itu wajib kalau di arsitektur ya, apalagi pakai software ya. Bisa menggambar itu wajib, tapi bisa memberikan gambar, bisa menampilkan gambar yang informatif, lengkap, itu berbeda lagi. Ya, yang di sini yang dituntut untuk UTS itu tidak hanya bisa menggambar ulang, tapi harus bisa menampilkan gambar sampai dengan informasi yang lengkap. Nah, maka muncul angka-angka ini tadi. Ya. Skala yang diminta itu kemarin 150, ya, bukan 100. 100. Kebanyakan bikin 100 jadi keliru.
Banyak yang beralasan tidak cukup, padahal ya cukup-cukup aja. Ini kan 42 kali 29, panjangnya cuma 30. Di sini kan cukup sekali kan. Tinggal diputar aja, menampilkan gambarnya. Ya toh? Itu nggak diajarin di cara gambar, tapi itu logika aja menampilkan gambar. Ya. Itulah kenapa yang dapat bagus, nilainya bagus itu ya hanya sedikit, karena yang memahami hal itu mungkin nggak semuanya ya, menampilkan gambar informasi yang lengkap ya. Ya mungkin saya ucapkan selamat bagi yang mendapatkan nilai baik ya, 80 ke atas. Yang di bawah 80 masih harus semangat lagi mengejar, memahami lagi gimana cara menggambar yang baik, karena ini wajib gitu di arsitektur ya. Kalau sampai ini nggak lulus itu nggak paham, wah nanti stupanya kesulitan ya, apalagi sampai tugas akhir besok. Ini baru gambar denah ya teman-teman ya. Padahal besok itu menggambar tuh nggak cuma denah, tampak potongan, ya, rencana, gambar detail dan lain sebagainya. Ini fundamental gitu. Kalau sampai ini nggak bisa, nggak selesai dalam waktu kemarin itu 100 menit, itu padahal ini cuma menggambar ulang gitu kan. Jadi akan sangat kesulitan gitu menurut saya ya. Jadi harus benar-benar disemangati lagi gitu kalau memang mau jadi arsitek gitu loh. Kan harus arsitek nggak cuma bisa menggambar tapi bisa mendesain loh ya. Nah, itu tuntutannya ini baru menggambar aja. Jadi nanti kalau mendesain juga harus sudah wajib bisa menggambar. Bagaimana kamu menggambarkan desainmu kan? Ini kan kamu belum menggambarkan desainmu, tapi menggambarkan menggambar ulang gitu loh. Jadi ya teman-teman ya, ini coba ya yang reviewnya seperti ini. Jadi besok kalau terlambat ya saya nolin gitu. Benar-benar saya beri 0 karena ya tak boleh buat, saya sudah memberikan ketentuan itu, masa kemudian saya tarik kembali kan, lucu ya nanti. Itu ya teman-teman, silahkan diperhatikan. Nah sekarang kita tuh sudah nggak akan belajar AutoCAD lagi. Jadi silahkan itu dipahami gitu. Ini kamu harus belajar sendiri. Udah nggak diajarin lagi di kelas. Kita tuh mau beralih ke Revit. Nah, oke, Revit. Nah sekarang saya tutup dulu. Nah ini sekarang saya share screen. Ini udah muncul belum ya? Oke, udah ya? Sudah, Pak. Udah ya? Nah, oke. Ini pasti akan muncul gitu pertanyaan atau pernyataan atau Pak saya nggak berhasil install, atau Pak laptop saya nggak kuat, Pak komputer saya nggak kuat. Ya itu kamu install Revit versi berapa gitu misalnya. Jadi coba teman-teman itu cross check dengan laptopnya, komputernya masing-masing gitu. Revit-nya kira-kira masuk yang versi berapa gitu ya. Karena kan Revit itu versinya banyak. Ada yang sampai terbaru, ada yang lama gitu ya. Coba ya, paling lama sepertinya 2000 berapa nih? 2014. Coba ada nggak masternya? 2014 nih, Windows 7 32 bit. Jadi maksud saya gini, kalau teman-teman nggak berhasil install, itu mungkin harus diturunkan versinya. Jadi nggak usah yang terbaru, nggak usah yang paling baru ya. Cukup Revit tapi yang versinya lama. Nah ini kan
tinggal teman-teman cari masternya gitu kan. Masternya pasti ada sih di browsing aja. Nah, 4 GB RAM ya dan lain sebagainya. Single or multi core ya. Harapan saya sih di kelas ini semua sudah install ya. Jadi hari ini kita bisa langsung mulai coba gitu ya, belajar Revit seperti apa sih, buka Revitnya berhasil apa enggak gitu ya. Jadi itu dulu yang harus dan menurut saya seharusnya ini sudah dilakukan ya sebelum minggu 8, jadi nggak terlalu nungguin teman-teman gitu. Oke, terus kemudian mungkin saya nggak akan tanya sih siapa yang belum install, siapa yang sudah install. Saya lanjut aja. Terus ini ya caranya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kondisi komputernya, kondisi laptopnya, kondisi hardware-nya ya. Masternya kalau cari masternya tinggal search aja master Revit, terus edisi yang berapa. Nanti kan muncul banyak. Nggak usah diajarin ya kalau itu ya. Terus kemudian kalau sudah bisa install, terus kemudian apa yang biasanya yang saya lakukan? Kalau saya belajar software baru, saya itu biasanya buka YouTube. Nah misalnya buka YouTube. Nah ini misalnya ada belajar Revit. Misalnya, jadi hal yang kemudian saya lakukan mencari tutorial. Nah, cari tutorial tuh sangat mudah ya. Apalagi kalau sekarang udah ada YouTube, udah ada platform-platform. Apalagi kalau yang mau yang berbayar itu Udemy atau apa itu loh. Misalnya ini kan ada juga. Misal Udemy Revit misalnya nih. Yang beneran berbayar, top Revit course online misalnya nih. Nah, ini kan banyak juga ya. Murah toh 99.000. Jadi ini benar-benar diajarin bertahap. Kalau mau yang gratis YouTube kata kunci Revit, tutorial Revit gitu. Ini langsung muncul banyak banget. Kelihatan nggak teman-teman ya di layar tempat kalian ya? Ada ya, muncul ya, yang saya share ya, YouTube-nya ya. Muncul, Pak. Ya, Muncul kan? betul. Ini kan banyak sekali nih. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang. Nah, kalau mau lebih rinci lagi, teman-teman sebenarnya nanti tinggal tambahin kata kuncinya apa. Tutorial Revit dinding misalnya. Atau tutorial Revit pondasi misalnya. Nanti kan lebih spesifik. Jadi, apa namanya, belajar itu jangan bergantung sama saya. Nah, apalagi sama saya ya. Saya itu ya dulu nggak diajarin Revit, nggak diajarin BIM. Revit BIM ini juga baru saya pelajari waktu jadi dosen. Ya, kurang lebih ya setahun yang lalu gitu. Masa iya sih kamu mau belajar dari saya yang kurang pengalaman ini kan? Banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak nggak taunya kan? Ya kan? Jadi saran saya itu manfaatkan YouTube, manfaatkan platform-platform ya. Jangan hanya bergantung sama saya ya. AutoCAD apalagi kan. Kemarin kan teman-teman AutoCAD kan belajar mandiri ya, banyak kan ya. Nggak ada yang saya nggak ngajarin apa-apa malah kayaknya di AutoCAD kan. Jadi kan ya memang seperti itu. Kalau boleh cerita, dulu juga waktu kuliah nggak ada yang ngajarin software gitu. Di waktu saya kuliah ya, terutama. Saya kuliah dulu nggak ada yang ngajarin software, malah nggak ada mata kuliah spesifik yang ngajarin software, itu nggak ada. Jadi ya belajar sendiri. Belajar by doing, learning by doing. Jadi belajar dengan melakukan gitu. Nggak hanya apa namanya. Apalagi kalau cuman install ya belum tentu ya nggak akan bisa ya, harus dicoba ya. Nah, jadi gitu ya. Kalau saya dulu langsung dicoba di studio gitu. Jadi langsung diaplikasikan dengan studio. Nah, Revit ini juga sebenarnya sudah lama, sudah bukan software baru. Jadi sebenarnya tutorial juga sudah banyak.
Oke. Nah, jadi yang sebenarnya yang saya sarankan tadi ya teman-teman langsung merujuk ke tutorial bikin rumah gitu ya, bikin rumah tinggal karena besok UASnya ya kurang lebih sama, menggambar ulang seperti UTS kemarin rumah tinggal gitu. Nah, cuman yang mungkin yang akan ditagihkan itu nggak cuma denah, mungkin besok ya ada tampak, ada potongan gitu. Ya, kurang lebih. Nah, oke. Oke, kemudian kalau sudah berhasil install, sudah cari tutorial-tutorialnya, di-download gitu kan. Mau yang berbayar ya silahkan, boleh. Gratisan juga ada banyak, ya kan. Terus kemudian kalau saya sih biasanya, saya tuh belajar kira-kira apa sih yang dibutuhkan kalau di dunia kerja. Gitu langsung dipelajari. Jadi kalau kemarin itu saya tunjukkan ke kalian lowongan kerja BIM. Karena kita kan akan belajar tentang BIM ya, lowongan kerja Revit misalnya. Munculnya apa nih? Nih ada tuh lowongan kerja BIM atau Revit Drafter. Jadi kamu belajar software itu tahu ke depannya besok dibutuhkan gitu. Realistis aja deh. Kita belajar software kalau nggak dibutuhin kan ngapain ya? Misalnya loh, kan ada tuh orang yang berpikir itu realistis aja. Kita belajar untuk cari uang besoknya ya. Lihat apa lowongan pekerjaan di bagian itu apa sih yang dibutuhin. Jadi kita belajarnya bisa lebih fokus misalnya gitu. Apapun sih softwarenya, misalkan SketchUp atau animasi atau apa kan juga bisa toh. Misalnya nih CAD misalnya. Jadi CAD drafter apa ya dan lain sebagainya ya. Kan dibutuhkan gitu loh. Jadi sekalian kok belajar mempersiapkan yang harus dikuasai ini. Menguasai software arsitektur AutoCAD tuh. Nggak cuma AutoCAD aja, ternyata juga ada 3ds Max, V-Ray, SketchUp, Lumion. Tuh. Jadi nggak cuma AutoCAD dan Revit aja gitu teman-teman. Coba 3ds Max, V-Ray, AutoCAD, Microsoft Office. Ya, itu ya. Jadi coba ya teman-teman AutoCAD dan SketchUp. CAD, ya misalnya gitu. Kalau yang BIM coba lowongan kerja BIM. Sepertinya dulu juga sudah pernah saya tunjukkan sih ini ya. Job vacancy ini, job apa namanya, recruitment ini. Apalagi kalau mau yang ke BUMN nih, tuh ada ya, BUMN itu kan menjanjikan ya. Kerja di pemerintahan, di apa namanya, perusahaan pemerintah itu kan menjanjikan. Apalagi kalau sama mertua pasti kan langsung disetujui itu. Ya kan, misalnya. Menguasai Revit, apa namanya, BIM. Nah, BIM. Oke deh, BIM itu kan sebenarnya nggak cuman Revit, banyak ya softwarenya ya, ArchiCAD, apalagi Tekla dan lain sebagainya. Pokoknya software-software yang apa namanya, memungkinkan adanya kolaborasi dari beberapa sektor, arsitektur, engineering, konstruksi gitu ya, manajemen dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu jadi supaya lebih semangat maksudnya ya. Jadi jangan merasa kalau kamu belajar BIM ini untuk Pak Hendro apa itu apalagi. Ini tuh buat kamu gitu loh guys, teman-teman. Jadi aku ngapain aku sudah jadi dosen terus aku harus mengajar apa lagi kan enggak. Aku paling kan cuma harus belajar untuk biar bisa menginformasikan ke kalian, memberikan informasi terbaru, software-software apa yang bisa dipelajari kan mungkin itu ya, lebih ke situ ya. Kalau untungnya buat saya apa gitu loh, kamu bisa BIM. Kan nggak ada ya. Ini sebenarnya buat kamu sendiri gitu. Toh juga nanti yang dapat kerja itu kamu gitu. Ya kan? Kalau diterima kerja itu kamu yang akan bekerja di situ, bukan saya ya. Jadi ya paling tidak nih,
kamu merencanakan gitu, kamu mau bisa apa, mau kemana setelah lulus atau magang di mana gitu loh. Jadi jangan memikirkan setelah lulus gitu, karena bisa jadi ya ketentuannya berubah lagi loh nanti. Jadi disiapkan dari sekarang gitu ya. Ya gitu teman-teman. Kayaknya sih kalau itu latar belakangnya kenapa kok teman-teman harus memperhatikan BIM itu. Karena sekali lagi ini peluang ya. Peluang pekerjaan itu kan harus dicari ya, disiapkan. Enggak tiba-tiba kamu baru mempersiapkan besok waktu setelah lulus gitu kan. Dari sekarang dipersiapkan. Nah ini kayak gini keadaannya teman-teman. Silahkan kamu mau mengikuti atau enggak ke kemajuan tuntutan zaman ini gitu. Kalau dulu tuntutan waktu dulu saya masih kuliah tuntutannya enggak sebesar ini, setinggi ini. Dulu tuh belum banyak BIM ya, belum banyak yang diminta BIM karena dulu masih baru sekali. AutoCAD aja itu sudah sangat maju gitu 10 tahun yang lalu ya di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri yang seperti saya tunjukkan dulu di gambar diagram dulu tuh BIM itu sebenarnya sudah hampir 20 tahun yang lalu gitu. Ya, memang kita harus lebih mengejar gitu pokoknya ya. Oke deh. Saya rasa itu untuk awal mula teman-teman supaya lebih semangat, supaya bisa lebih mempersiapkan dirinya, mendapatkan alasan kenapa harus belajar Revit gitu. Ya, gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak teman-teman? Silahkan coba yuk, kalau ada. Ini teman-teman angkatan berapa sih? 20, Banyak Pak. kan? 20. Kamu mau lulus tahun berapa berarti, Mas? 24. 23, 24, Pak. Tahun 2023? 24. 24? 2024. Yakin? Bisa, Yakin. Mas? Insya Allah, Pak. Oh, siap-siap dibenerin, bener-bener disiapin gitu loh. Kalau memang mau 2002 berapa tadi? 2024. Tinggal 2 tahun lagi loh, Mas. 2024-nya awal tahun atau akhir tahun? Tadi yang mau Awal, 2024. awal tahun. Ya, tinggal 2 tahun kan berarti. 2 tahun. Loh. Terus habis itu mau kemana? Mau apa gitu? Langsung kerja? Itu tadi Pak. nggak pakai magang dulu. Kalau ada magang, kalau mau jadi arsitek harus magang dulu loh. Oh ini nih tak lanjutkan lagi nih. Persyaratan jadi arsitek. Kayak kemarin juga sudah aku share ya. Persyaratan arsitek. SKA arsitek tuh. Udah pernah baca belum? Kalau yang mau jadi Yang arsitek. PPAR itu, Pak. Nah, iya itu loh PPAR tuh. Tuh. Kalau mau jadi arsitek itu harus magang 6 bulan sampai 1 tahun dengan memasukkan mata kuliah magang di kurikulum. Nah, tuh. Itu. Ya, yang kalau mau jadi arsitek itu harus dipersiapkan magang di mana, ya kan? Terus apalagi kalau yang mau mendapatkan SKA, surat atau sertifikat keahlian. Tuh, SKA. SKA yang paling rendah muda ya kalau nggak salah ya. Arsitek muda nih. Menangani 3 proyek, bekerja minimal 3 tahun.
Itu baru bisa jadi arsitek. Magang kayaknya bisa dimasukkan nggak ya magang tadi? Seandainya magang. Ya oke deh. Ini hal yang lain lagi gitu. Maksudnya harusnya juga kamu persiapkan gitu. Selain apa namanya, bisa software tadi ya. Bisa software tuh mungkin sebagian kecil dari ini gitu. Ya kan? Ini lebih besarnya lagi. Menangani proyek dah tentu bisa menggambar ya. Ya kan? Bisa menggambar pakai software gitu. Oke deh. Jadi tadi yang 2024, yang mau lulus 2024 disiapkan ya. Mau kerja di mana, apa yang dibutuhkan. Bisa jadi sama seperti yang kamu search ini, seperti ini, bisa juga bertambah. Umur ya nih juga nih. Pendidikan minimal, pengalaman minimal. Nah, ini. Oke ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita mulai coba buka Revit-nya? Kemarin itu ada yang bilang laptopnya itu Mac, Pak. Pakainya Mac itu gimana, Pak? Kan kalau Revit memang belum keluar untuk yang Mac. Coba-coba kita search yuk. Revit for Mac, coba. Using Revit on MacBook. Ini ada nih video-video ini udah dibuka belum? Oh, pakai bootcamp apa nih? Pakai semacam sistem lain gitu ya? Jadi kayak bikin operasi Windows di Mac gitu ya? Ya, saya kebetulan nggak pakai Mac, jadi nggak menguasai gimana pakai apa instalasinya. Tapi sepertinya kalau dulu saya lihat itu orang-orang yang pakai Mac itu kalau mau install software arsitektur ya waktu itu teman-teman saya dulu waktu kuliah ada yang pakai Mac juga. Itu memang dia semacam bikin apa namanya sistem operasi tambahan gitu. Windows gitu di dalam laptopnya. Ya, mungkin gitu juga ya caranya ya untuk yang mau pakai Revit ya. Kalau apa ya gimana ya berarti ya? Ya mungkin gini. Kalau selama ini dia kalau Mac install software gimana? Selain Revit, AutoCAD misalnya atau SketchUp itu ada yang bisa pakai Mac ya? Bisa ya? Tersedia, Pak. Iya. Kalau di Mac itu cuma bisanya itu yang model BIM itu cuma ArchiCAD, Pak. ArchiCAD, ya sudah ArchiCAD aja boleh. Jadi boleh pakai opsi itu aja gitu ya? Oh, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, BIM, aplikasi BIM itu nggak cuma Revit, bisa ArchiCAD, boleh, nggak masalah. BIM itu sebenarnya gini loh, BIM itu kan memungkinkan adanya kolaborasi. Jadi gini, selama ini kalau teman-teman merasa atau enggak ya, kalau mengerjakan gambar itu softwarenya berpindah-pindah, ya enggak? Berpindah-pindah tuh 2D iya kan? 2D ke 3D itu aja kok pindah-pindah gitu. Enggak satu software yang sama, ya kan? Terus apa namanya? Ya kalau orangnya sama ya masih masuk akal ya. Maksudnya kamu yang berpindah-pindah sendiri, kamu yang mengerjakan sendiri kan nggak masalah. Kamu tahu filenya di mana, kamu tahu file yang terbaru yang mana. Coba bayangkan kalau kamu tuh bekerjanya kolaborasi gitu sama orang lain, sama sektor lain, dan itu nggak ketemu gitu misalnya, nggak ketemu langsung jarak jauh kan jadi menyulitkan. Apalagi kalau ketika terjadi perubahan itu yang bikin paling susah. Kalau cuman bangunan rumah tinggal kan kecil ya, maksudnya perubahan kecil bisa dikejar ya.
tahu informasinya itu. Misalkan berubah, denah ukurannya berubah, 3D-nya kan pasti berubah toh. RAB pasti berubah. Pekerjaan pentahapan juga pasti berubah. Nah, itu kan kalau dilakukan oleh orang banyak dari beberapa sektor, dari arsitektur, engineering, konstruksi, hal itu akan sangat banyak memungkinkan terjadinya misinformasi, ya kan? Ya toh, luasannya berkurang tapi kok RAB-nya nggak berubah, kan jadi lucu ya, misalnya gitu. Nah, dengan adanya metode BIM itu, kemudian ketika ada perubahan di salah satu dimensi istilahnya ya, kan ada 2D, 3D, 4D gitu kan. 2D itu gambar 2 dimensi gitu. Ketika ada perubahan di denah, nah itu semua area tahapan di setelahnya 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya itu juga ikut berubah otomatis. Jadi sebenarnya kemudian jadi lebih efisien waktu. Jadi kamu nggak perlu nggak perlu khawatir dengan perubahan yang terjadi di tahapan berikutnya, gitu sebenarnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu teorinya ya, kalau tentang BIM itu. Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat ya efisiensi dalam proses, ya, memanfaatkan teknologi tadi. Nah, jadi software BIM banyak. Software BIM itu nggak cuma Revit, software BIM coba kita search aja software. Tuh, bahkan AutoCAD itu juga ternyata disebut software BIM karena mungkin juga ada ya tools yang membuat kalau satu gambar ini dirubah, gambar yang lain juga berubah misalnya. Revit, apalagi nih. Archicad, SketchUp, tapi aku nggak tahu nih SketchUp pengaplikasiannya di mana nih. Archicad, AutoCAD MEP, AutoCAD arsitektur, beda-beda ya, banyak ya. SolidWorks, Tekla, apalagi nih. Revit. Nah, oke deh. Ini teman-teman ya. Jadi harapan saya sih hari ini minggu 8, minggu 14 itu kita belajar BIM itu ya. Salah satunya dengan menggunakan Revit. Kalau saya pribadi kenapa Revit? Karena gratis, sudah gitu aja. Karena saya nggak tahu sih kalau yang software yang lain gratis juga atau enggak. Karena gini, kenapa kok saya pilih yang gratis? Karena supaya mendapatkan fitur-fiturnya yang lengkap. Ya. Kalau saya gunakan yang bajakan itu ternyata fitur kolaborasinya nggak bisa. Jadi di BIM itu di Revit itu ada tools yang namanya collaboration ya. Itu nanti sepertinya bisa share sharing worksheet gitu, halaman kerja di Revit yang mengerjakan lebih dari 1 orang gitu. Nah, itu kalau pakai fitur bajakan nggak bisa, harus yang resmi. Nah, untungnya Revit ini memberikan Autodesk ya, dari Autodesk ini memberikan namanya student license yang kemarin sempat saya share cara membuat akun student di Autodesk itu dapat license selama 1 tahun ya, dan itu bisa diperpanjang. Ini license saya itu awalnya kan Maret 2022 kemarin waktu saya daftar itu kan tahun 2021 awal ya, bulan Maret kalau nggak salah ya, atau bulan April gitu. Ini sekarang sudah bisa diperpanjang lagi jadi November 22 tahun depan. Nah, enaknya juga kalau saya kebetulan license-nya itu teacher, jadi saya daftar sebagai teacher itu saya bisa dapat lisensi untuk 125
untuk setiap softwarenya. Jadi saya bisa memberikan license ke mahasiswa bagi yang membutuhkan itu, membutuhkan license student, ya kan? Misalnya untuk di lab atau di apa namanya komputer-komputer saya yang lain gitu, ya. Cara daftarnya kemarin sangat mudah, teman-teman bisa search aja di YouTube, misal daftar Autodesk, daftar akun Autodesk, pasti banyak tuh. Yang penting disiapkan dulu kartu tanda mahasiswa, transkrip nilai misalnya, dan lain sebagainya yang membuktikan kalau kamu itu mahasiswa. Sepertinya juga dari teman-teman juga sudah ada yang berhasil kan dulu mendaftar. Itu setiap kamu login ke Autodesk, itu nanti masa validasi lisensinya itu bertambah. Kamu cek aja deh. Silahkan dicoba. Ya. Dan kamu bisa download gratis software Autodesk. Di sini ada macam-macam, nggak cuma AutoCAD dan Revit. Kamu bisa pilih. Ini ada yang platform Mac juga, coba. Yang Mac yang bisa apa aja. Tuh yang Mac ada Maya, Arnold, AutoCAD, Flame, yang apalagi nih? Platform cloud, platform Windows, ada Linux. Linux itu juga sepertinya lebih ini mudah ya daripada Mac ya. Linux. Nah, ini menurut saya ini sangat sangat menguntungkan gitu. Jadi kapan lagi sih kamu punya software yang asli Wah iya benar terputus. Jadi kalau sambil buka browser jadi nggak lancar. Oke deh. Oke teman-teman, yuk dibuka Revit-nya. Silahkan.
Sudah pada berhasil buka belum, teman-teman? Ini yang saya share sudah muncul belum? Sudah Pak, muncul. Sudah muncul ya. Oke. Siapa yang sudah pernah pakai Revit sebelumnya? Siapa yang sudah pernah coba-coba pakai Revit? Ada nggak? Saya Pak. Siapa namanya, Mas? Reza Pak. Reza Arafi. Mas Reza Arafi. Pakai Revit berapa? Atau Revit versi berapa? Yang tahun 2019 Pak. 2019. Oke. Waktu apa? Belajar apa gitu? Atau menggambar apa gitu? Sampai mana? Dulu ini sih Pak, ikut sayembara terus ya itu dibantu kakak, terus katanya mending pakai Revit gitu. Soalnya lebih efisien. Oh, jadi sudah mulai gambar-gambar denahnya gitu ya? Gambar-gambar. Oke, mungkin sebelum sampai situ, berarti Mas Reza Arafi sudah familiar ya dengan Revit ya? Nanti Mas Reza boleh membantu saya ya. Misalnya kalau saya keliru, misal saya belum tahu juga ya. Iya, Boleh Pak. ya Mas ya? Oke ya. Belajar bareng ya. Nanti kalau misalkan penjelasan saya keliru, tolong langsung ditampil kayaknya gini Pak, gitu aja langsung, nggak usah nunggu saya ya. Atau malah kalau misal Mas Reza bisa, nanti boleh dibantu ya. Iya Pak. Nah Mas Reza di depan komputer nggak nih? Buka Revit-nya nggak? Buka Pak. Udah saya buka. Oke. Udah dibuka ya. Oke deh. Ini mungkin teman-teman saya harapkan juga membuka bareng-bareng ya, biar kita bisa belajar mengenal ya. Kalau dulu dosen saya bilang, kalau kuliah 2 SKS itu artinya sebenarnya di rumah belajar 2 kali 2, 4 jam. 4 jam sendiri. Jadi kalau kuliah 2 SKS artinya belajar mandiri di rumah 4 jam. Karena kalau cuma 2 SKS nggak cukup belajarnya. Jadi silahkan dialokasikan waktunya 4 jam belajar mandiri ya di luar kelas ini gitu. 1 hari 4 jam. Ya dari tadi seperti buka tutorial, coba-coba ya, membuka pelajari dari YouTube dan lain sebagainya. Nah ini sekarang yang tampilan awal setelah kita buka Revit itu, di sini ada teman-teman istilahnya, kalau teman-teman kebetulan versinya sama dengan saya 2020 ya. Mungkin kalau versinya lebih rendah 2017, 2015, 2014 mungkin ya, mungkin nggak sama ya. Warnanya mungkin beda atau mungkin posisinya dan lain sebagainya. Mungkin juga fitur-fiturnya belum selengkap yang 2020 mungkin ya. Kalau seandainya ada yang pakai Revit di bawah 2019, coba silahkan cerita, sebutkan, ada nggak? Nah, tadi Mas Reza Arafi kan 2019. Yang di bawahnya 2019 ada nggak? Teman-teman. Semua pada pakai versi berapa ini? Kalau saya boleh tahu, teman-teman. Punya saya 2018, Pak. Oke, saya mau konfirmasi aja. Apakah tampilannya sama dengan yang dibuka sekarang, Mbak? Yang saya buka sekarang? Punya saya sama, cuman beda di warnanya aja, Pak. Oke. Cuman beda di warnanya aja ya, tampilannya aja ya. Tapi ada models, ada families ya di situ ya. Ada learn ini ya, sama ya berarti Iya, ya. Pak. Iya, sama, Pak. Oke. Jadi nggak masalah ya. Nggak ada yang benar yang berbeda banget gitu, nggak ada ya. Jadi kalau yang kita lihat ini sekarang itu tampilan awal,
Di sini ada models, ada families. Coba nanti kalau saya keliru tolong diluruskan. Tapi kalau pemahaman saya, models itu project-nya, apa ya istilahnya ya? Keseluruhan project itu di models gitu. Models itu ya di situ ada bangunanmu, ada apa namanya? Site, ada pohon, ada struktur, semua dijadikan satu di models. Ya. Tapi kalau families itu komponen ya, apa istilahnya kalau di SketchUp itu komponen atau yang kecil-kecilnya, yang pernak-perniknya, yang akan bisa teman-teman gunakan atau kita gunakan dimasukkan ke dalam project atau ke dalam models. Paham nggak? Jadi bedanya gini, mungkin kalau di AutoCAD atau di software yang itu kan menggambar ya, apa namanya, kita menggambar dari garis-garis gitu kan, dari line, dari apa namanya, beberapa objek yang digabungkan jadi gambar gitu kan. Ya teman-teman ya, kalau pakai AutoCAD kan teman-teman kayak gitu kan kemarin, dari nol gitu loh menggambarnya. Nah, kalau di Revit kita itu bisa menggunakan families yang sudah kita buat. Ya apapun sebenarnya nanti elemen-elemen di dalam desain, dinding, pintu, itu bentuknya sudah berupa families. Families itu artinya kayak blok kali ya kalau di AutoCAD ya. Ya benar Ya, nggak Pak. gitu? Betul, Pak. Benar ya, betul ya. Nah, Betul. betul ya. Mungkin gitu istilahnya ya. Jadi kayak kalau kita rubah satu aja ikut berubah semua gitu kali ya maksudnya ya. Jadi sistemnya kayak gitu kalau di Revit itu. Jadi nggak yang kita buat dari garis-garis kayak AutoCAD itu, tapi sudah berupa blok yang kita masukkan. Nah memang kalau saya pribadi setelah saya belajar Revit, lamanya itu di situ. Mempersiapkan families-nya. Kalau sudah ada, tinggal dimasukkan aja. Kayak semacam blok tadi. Jadi nggak bikin dari nol. Nah, terus ini saran saya untuk bisa mengetahui esensi awal dasarnya, belajarlah membuat families. Jadi meskipun sebenarnya bisa download dari internet banyak kan, kalau di SketchUp itu kan 3D warehouse itu kan banyak ya, tinggal download terus tinggal kita pakai gitu kan. Tapi kan kemudian ukurannya nggak sama kadang-kadang, apa namanya, satuannya juga kadang-kadang berbeda ya kan teman-teman. Kadang-kadang ada yang inci, ada yang feet, terus ketika dimasukkan ke model kita jadi besar banget gitu, jadi nggak sesuai. Nah saran saya sih untuk belajar, coba belajar bikin pintu misalnya, belajar bikin apa namanya istilahnya, elemen-elemennya ya, sambil belajar memahami, oh ternyata ini tuh nanti ada istilahnya parametric door, parametric apa namanya istilahnya, parametric families. Parametric itu kamu nanti tinggal merubah angkanya ya, jadi objeknya akan mengikuti. Jadi nggak akan merubah secara manual, dipindah-pindah garisnya gitu, enggak, tapi tinggal merubah input parameternya ya. Nah mungkin untuk di technical drawing ini kita nggak terlalu banyak ke sana, tapi kita lebih ke basic penggunaan di penggambaran models ya teman-teman ya. Karena saya rasa itu pribadi aja sih kalau mau belajar families sampai yang parametrik banget gitu. Karena nanti kan nggak diuji, yang diuji ya berhasil menggambarkan atau tidak. Gitu ya teman-teman. Yang diuji Revit ini besok sama seperti UTS. Jadi kamu diminta untuk redraw. Ya, redraw, menggambar ulang. Jadi kamu dikasih gambar denah, disuruh gambar ulang, tapi sekarang softwarenya pakainya Revit. Udah gitu aja. Ya. Ya, nanti kemudian di akhir mata kuliah ini teman-teman akan saya beri
kuesioner gitu ya. Yang intinya sebenarnya dari AutoCAD sama Revit itu kamu milih yang mana misalnya gitu. Untuk kasus rumah tinggal. Nanti akan jadi hasil penelitian gitu. Oh ternyata mahasiswa UTY lebih milih mahasiswa UTY semester berapa ini? 3 atau 4 gitu. Lebih memilih software ini untuk menggambar rumah tinggal misalnya gitu. Ya. Terus nanti saya bandingkan dengan hasil penelitian yang lain gitu. Yang di sekolah-sekolah lain bagaimana. Karena kan di sekolah-sekolah lain juga sudah ada kurikulum BIM juga. Ya. Jadi nggak masalah, nanti kuesioner itu nggak akan mempengaruhi nilaimu di akhir perkuliahan besok. Saya minta kejujurannya aja, lebih memilih yang mana gitu ya. Untuk kasus menggambar ulang denah rumah tinggal. Itu ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi, ini bayangan saya loh ya. Kalau kemarin itu teman-teman belajar AutoCAD itu 7 minggu kan, belajar menggambar sampai pakai arsiran dan lain sebagainya. Bayanganku kalau pakai Revit itu kayaknya cuma 2 minggu. Kalau yang benar-benar mau, maksudnya dengan output yang sama dengan minggu ke-7 kemarin sama UTS kemarin, menurut saya kita belajar 2 minggu udah cukup. Menurut saya, tapi coba deh nanti kita evaluasi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan? Ada yang belum paham? Apa yang mau kita lakukan? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke deh, yuk kita coba aja teman-teman. Sebenarnya ini tutorial ini atau yang akan saya tunjukkan ini ada semua di YouTube. Kemarin saya coba ikuti tutorial membuat rumah 2 lantai yang sesi membuat dinding-dinding itu loh, apa namanya? Membuat dari dinding, membuat dinding, pintu gitu ya. Ya, kita coba yang sederhana dulu. Oke, kita mulai dari mana ya? New aja deh, coba ya, new itu new. New bagian model ya. Di sini kan ada template filenya. Nah, di sini kita bisa pilih yang arsitektural karena kita ranahnya nanti arsitektur ya, gambar arsitektur. Oke, terus ya kita coba deh kayak gini munculnya kayak gimana di oke. Oke, loading. Oke, ini tampilan awalnya nih teman-teman. Mungkin ada yang berbeda. Project browser di sebelah kanan. Ini saya letakkan di sebelah kanan. Kalau nggak salah itu awalnya di bawah sini deh. Kalau nggak salah ya. Gini ya, bener ya teman-teman ya. Yang di tempat teman-teman gini nggak? Di sini ada graphics, di sini ada project browser. Nah ini karena terlalu penuh, saya pindah project browsernya di sisi kanan. Nah gini. Oke, teman-teman bisa ngikutin nggak? Nggak masalah sih sebenarnya. Nanti ini hanya pengenalan aja. Nanti lebih fokus teman-teman bisa belajar tutorialnya masing-masing. Nggak masalah. Oke deh. Nah, jadi kalau teman-teman yang muncul di sini, saya juga sudah saya tambahkan Enscape. Jadi kayak semacam Lumion. Ya, Enscape itu kayak Lumion gitu. Real time rendering. Jadi ini apa add-on plugin gitu ya, bisa ditambahin sendiri. Terus ini di sini ada architecture, ada structure, ada style, system, insert, annotate dan lain sebagainya. Ini tuh kayak tools kerja gitulah. Kalau di arsitektur kita bisa masukkan wall, pintu, jendela, di struktur kita bisa masukkan macam-macam juga, ada balok, kolom, ya, dinding struktur dan lain sebagainya. Secara singkat, kalau saya memulai pekerjaan itu biasanya saya mulai dari mengatur ketinggiannya dulu atau istilahnya elevasi ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini namanya elevasi ini kalau teman-teman klik di sini nanti jadinya elevasi. Tuh, elevasi south selatan
Ini bidang apa namanya? Ini namanya lembar kerja ya, istilahnya apa ya? Selatan, utara, tampak timur, tampak barat gitu kan. Itu ya teman-teman ya. Terus ini ya di sini bidang kerjanya itu di tengah-tengah sini gitu. Ini floor plan. Nah, kalau kita klik di sini kan jadi elevation, ya kan? Nah, elevation south di sini kita bisa lihat di sini ada ketinggian apa namanya nih, elevasi. Kita bisa tambahkan, kita bisa edit sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Mau berapa lantai? Ya, mungkin ini belajar satu lantai aja misalnya. Level 1 kan lantai 1 bisa dirubah dinamai apa misalnya lantai 1 gitu misal. Nah, ya kan. Terus level 2. Level 2 tuh kalau mau dibuat ketinggiannya ini kan 4.000 ya. 4.000 milimeter. Kita bisa rubah misalnya tingginya 3.300. Mungkin ada yang satuannya bukan milimeter, mungkin ya. Itu kita bisa atur sebenarnya. Kita bisa atur di misal coba kita cari dulu ya. Kayaknya di sini deh, di manage di sini deh. Coba deh teman-teman cek sini project unit kali ya. Iya benar-benar project unit ya di sini. Ini kan satuannya milimeter nih, length ini. Bisa diganti mau dijadikan milimeter atau apa gitu. Untuk panjangnya milimeter, tapi saya areanya meter persegi. Volume meter kubik. Bisa diganti juga apa square meter, bisa diganti feet apa dan lain sebagainya. Tapi kita gunakan meter persegi. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin ini cepat aja, jadi biar teman-teman bisa belajar mandiri. Biasanya ngatur ini dulu, ketinggian. Kalau mau nambahin ya biasanya tinggal dipilih, pilih levelnya, terus di copy gitu misal. Di sini tuh copy mana copy. Nah ini CO. Kalau apa namanya komennya ini kamu tahan apa namanya di mouse-nya kamu arahkan ke komen itu nanti akan muncul penjelasan dan videonya. Ini aku nggak tahu kalau di Revit versi yang lama apakah muncul atau enggak ya. Tadi mungkin bisa mengkonfirmasi yang tadi yang Revit versi 2019 mungkin 2018 muncul enggak? Sama kok. Di 2017 Sama. Mas ya. Masih ya, sama ya. Nah, ini biasanya sangat membantu nih. Ya karena saya juga masih belajar. Jadi saya biasanya tuh saya lihat videonya kayak gimana sih. Tools apa komen ini tuh apa sih gitu. Fungsinya untuk apa sih gitu. Copy tuh kayak gitu ya. Ya, kita coba aja deh. Kita copy. Kita arahkan ke sana. Misalnya ini jadinya mau 2 lantai ya. Ya tapi ya ini coba bikin aja deh. Misalnya 3.300. Nah, itu jadi namanya masih belum berubah ya. Ini bisa dirubah manual sih. Misalnya lantai 2. Kalau mau misalnya mau bikin lebih dari 1 lantai. Namanya nggak boleh sama. Dirubah dulu. Lantai 3 misalnya. Ini lantai 2. Itu ya, misalnya ya. Nanti sebenarnya banyak sih yang bisa diolah dari sini. Kayak misal kalau seandainya terlalu dekat jaraknya, misalnya nanti bisa diturunin gitu kali ya. Ini ya. Nah, posisinya kayak gini saya diturunin. Ya, dicoba-coba deh intinya. Dah. Ya karena kita cuman mau 1 lantai ya nggak usah ya. Nanti ini mungkin dinamai atap mungkin gitu ya.
Nah, mungkin gitu deh. Atau sebelum atap itu ada apa sih biasanya teman-teman? Apa ya? Ada ceiling plan atau apa sih namanya? Plafon, Pak. Plafon, plafon, bener-bener. Nah, plafon tuh biasanya tingginya berapa sih? Di berapa? Ya misalnya deh kalau mau. Ini secara simpel aja. Oke, langsung aja kita terus tinggal bikin dinding ya. Jadi alangkah berikutnya kalau saya ya, ini saya yang pelajari dari beberapa tutorial itu mengawali dengan mengatur elevasinya dulu. Terus kalau sudah kita mulai dengan membuat, kita kembali ke lantai 1 di sini kan ada project lantai 1. Itu kita bikin dinding. Nah, di sini nih. Wall ini nih. Wall arsitektur ya. Wall arsitektur kan kita bisa bikin. Nah, di sini muncul properties teman-teman. Di sini sudah disediakan beberapa jenis dinding dengan ketebalan misalnya ada 200 mm itu 20 cm berarti ya ketebalannya. Ada yang 250, ada yang 300. Tapi sepertinya kita pakai yang 150 ya. Sudah ada belum di tempat teman-teman? Kalau diklik di sini, ada nggak? Atau kalau nggak ada, kita buat aja dindingnya. Nah, caranya kan tinggal di sini. Pilih aja yang 200 gitu, terus kita edit type gitu. Terus kita duplicate di sini. Ini muncul nggak kotaknya, teman-teman? Yang saya buka di Revit. Muncul, Pak. Muncul ya. Ini kan basic wall kan, generic 2000 mm, kita duplicate, tapi kita rename, duplicate dulu, duplicate. Terus namanya kita rubah jadi misalnya dinding 150 mm. Nah, gini kan. Nih, terus di oke aja. Udah ya, namanya udah dinding gitu kan. Diduplikat dulu tadi, jangan lupa. Udah. Terus tinggal diedit aja, diedit strukturnya nih. Nah, nih. Ini kalau dilihat dari apa denah masih bentukannya seperti ini kan. Ini kita rubah ketebalannya batu bata itu berapa? 12 cm misalnya. Atau berapa? 11 cm atau berapa sih di batu bata itu? 120 ya. Benar ya. Terus kita tambahkan acian apa namanya itu? Yang bagian sisi luarnya ya. Insert aja. Nah, finish namanya finish. Terus dinaikkan ke atas. Nah, terus di insert lagi, di down ke bawah, diganti jadi finish. Nah, ini kan masih warnanya masih abu-abu nih. Ini kita rubah jadi arsiran konkrit apa namanya? Kok konkrit sih? Apa namanya? Batu bata itu apa sih? Brick. Nah, gini ya. Diagonal up. Ya misalnya brick deh, brick ini, terus ini kita rubah arsirannya, dirubah jadi yang brickwork ini misalnya. Warnanya apa ya misalnya warnanya. Ya udah gini deh misalnya, kita oke aja. Ini kan jadi gini, oh warnanya bisa dirubah kok. Warnanya putih itu misalnya. Nah, misalnya gini ya, teman-teman. Terus kalau yang ini apa ya? Ini sudah kita tinggalkan dulu. Misalkan kalau kita oke gitu, sekarang kita punya apa nih?
Itu ketebalannya nggak boleh 0, Pak. Oh, ini. Oke, oke. Berarti thickness-nya kita tambahi ya. Kan tadi kan 15 cm dikurangi 12 cm berarti masih ada 3 cm kan? Dibagi 2 berarti 15. Ini 15 gitu ya. Bener nggak? Coba kalau kita oke. Yang ini materialnya belum kita setting. Apa ya? Apa kira-kira Mas ini Mas? Material yang bagian sisi luar dari dinding itu apa sih? Itu Apa biasanya ya? konkret sih, Pak. Konkret. Oh, Iya. boleh. Boleh konkret. Ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, ada nih. Coba yang konkret masonry ini ya, coba ya. Ya, udah kita oke aja. Oh, tapi ada silang-silangnya ini dirubah. Dirubah jadi non gitu misalnya. Harusnya sih kalau menurut saran saya diduplikat dulu ya. Jangan ngerubah aslinya. Ya nggak apa-apa deh, belajar kok. Udah ya. Material disesuaikan. Udah di non gini dah. Masih ada hijaunya ya. Coba deh nggak masalah. Jadinya kayak gimana. Oke, kita oke. Kita oke ya. Nanti kan kita punya dinding 150 mm. Di oke aja. Nah, kemudian kita bisa bikin dinding ya di sini. Bisa bikin dinding. Tuh kayak gini. Tinggal kita mau berapa meter, berapa milimeter gitu diisi aja misal 4000 gitu kan. Terus di enter. Terus diarahkan ke sana lagi. Misalnya gini. Nah, otomatis langsung nutup ya. Gitu ya. Ini nyoba aja. Terus kita bisa juga misalnya kalau mau merubah ukurannya ini kan 4000, ini bisa dirubah misal 5000 gitu. Nanti kan otomatis berubah panjangnya. Ini 1000 12.000 gitu misalnya. Itu otomatis langsung berubah. Nah, untuk menyalakan arsirannya, nah ini kan belum kelihatan ya arsiran yang sudah kita buat tadi. Kayaknya di sini, di bagian bawah ini nih. Ini visual style mungkin ya. Coba deh dicek bener nggak? Oh, bukan di sini berarti. Di Sebelah kirinya, Pak. sebelah kirinya. Nah ini berarti yang detail level berarti ya. Iya, Yang Pak. yang ini tuh sekarang coarse ya. Yang kayaknya ini tingkatannya deh. Paling rendah, medium sama fine. Coba yang medium. Nah, sudah muncul ya. Tapi kayaknya ketebalan itu loh garisnya ya. Oke. Mungkin nanti bisa kita edit sih. Di sini ya. Di mana ya? Coba ya. Di structure. Ketebalannya. Itu nanti aja deh. Nanti aja. Yang penting kita belajar membuat dinding dan pintu gitu ya. Oke. Kalau ini kayaknya masih terlalu renggang ya. Apa namanya? Arsiran-arsirannya ya. Itu kayaknya bisa diatur juga deh di sini. Di sini di bagian ini tadi, brickwork tadi. Terus dirubah skalanya. Mungkin gini dulu, di duplicate dulu di bentar. Ini di sini ada tuh duplicate ada enggak? Duplicate. Nah, ini kan bisa nih, duplicate fill pattern. Nah, ini kan skalanya 1:1 nih.
Nah, intinya di sini deh ngaturnya nih, line spacing-nya bisa diatur misal. Oh, saya terlalu ya. Coba kalau gini, jadi gimana? Oke, coba. Udah berubah nggak ya tadi? Ya, cara ngaturnya di sana tadi ya, di bagian edit type itu. Terus biasanya saya itu mulai juga dengan bikin grid sih, bikin gridnya jadi biar lebih mudah. Jadi kayak meletakkan grid strukturnya mana ya? Di annotate kali ya. Di sebentar mana ya? Grid struktur. Oh ini nih. Nah ini nih. Grid kolomnya, grid strukturnya. Jadi supaya nanti saya meletakkan dindingnya itu lebih mudah. Nah, misalnya kan gitu ya. Terus misalnya nah gitu. Terus tinggal mau saya copy. Copy atau extend juga boleh. Extend atau offset. Offset. Nah ini offset ya. Jadi coba deh offset. Kita klik. Bisa nggak? Ini diatur jaraknya mungkin 3000 misalnya. Bisa nggak? Pilih objeknya dulu. Offset. Maka bisa. Kalau nggak bisa ya copy aja. Copy. Nah, di copy. Nah, tinggal di 3000 misalnya. Gitu ya. Terus ini tinggal di copy juga. Rp5.000 ya tadi ya, 5.000 misalnya. Gitu. Nah, ini kan nanti sebenarnya dia mau otomatis meneruskan angka yang sebelumnya. Jadi tadi harusnya ini saya A gitu ya. Ini B gitu. Yang ini 2. Shortcutnya apa sih copy itu? CO. Nah, coba kalau pakai CO. CO. Nah, langsung gitu ya. 3.000. Masih angka ya dia. Harus di... Ya oke deh, nggak masalah. Dah, gitu misalnya ya. CO. 3.000. Nah, dah. Otomatis jadi D. Ya, terus kurang satu lagi. CO. Nah, 3.000. Ya, teman-teman bisa ngikutin ya. Ini nggak terlalu cepat kan. Ini juga sebenarnya bisa dipelajari dari video, nggak masalah. Ya, terus kemudian tinggal memasukkan elemen-elemen yang lain. Ya toh, dinding udah jadi, pintu ya, tinggal pintu itu kita bisa masukkan dari sini, door sini. Nah, di sini door juga sama tadi yang saya bilang families tadi di awal. Door itu bagian dari families-nya. Ini yang dari Revit-nya juga sebenarnya sudah ada, sudah tersedia ya pintu-pintunya. Kita bisa cari di mana? Kita bisa cari di sini, load family.
aku nggak tahu nih kalau teman-teman instalasinya nggak full, kadang-kadang nggak dapat family ya. Tapi ya coba kita cek family. Nih di sini sebentar kita cari Revit family templates. Sebentar di mana ya? Metric library, oh bukan. Oh US metric tadi loh kayaknya. Sebentar. Nah ini ya. Teman-teman nemu nggak US metric cari di C, program data, Autodesk, Revit 2020, libraries, US metric. Ya. Kalau instalasinya lengkap, saya rasa ada sih. Kalau tidak lengkap, harus install sendiri. Cari installernya di internet. Tergantung versi Revit-nya ya. Teman-teman gimana? Nemu nggak? Mas, Mbak, nemu nggak? US metric-nya ini. Coba. Ada, Pak. Ada ya? Yang lain gimana? Yang lain? Nemu nggak? Kalau nggak ada harus download dulu. Nah ini yang besar itu di sini. Ukuran Revit itu, instalasi Revit itu kenapa kok besar? Karena library-nya. Kalau nggak pakai library ya cuma 5 giga. Tapi kalau pakai library, apalagi yang diinstal itu nggak cuma metrik, tapi ada yang lain lagi, itu bisa sampai 20 giga. Jadi itu besarnya di situ, library. Ya, untuk komponennya. Ya, meskipun sebenarnya kita bisa download lagi di tempat lain, nggak masalah. Kita coba pilih di sini yang doors, ya kan? Doors kan sini banyak banget nih. Nah, nanti kan di sini ada yang komersial, hardware, residensial misalnya. Ini kalau diklik kan nanti ada gambarnya di sini di sebelah kanannya nih. Jadi kita nggak usah harus bikin, udah ada. Ya, ada materialnya juga, ada apa namanya istilahnya nih, single, double, ya kan? Misalnya aja kita pakai yang misalnya yang ini ya, interior single 3 panel vertical wood gitu, terus tinggal di open aja, di open. Nah ini di sini kita dikasih apa namanya pilihan mau yang mana, tipe-tipe yang mana yang mau dimasukkan, lebar kali tinggi. Ini lebarnya 90 cm, tingginya 2,4 meter. Ya, misalnya saya pilih yang ini sampai sini di blok gitu kan. 70 cm sampai 90 cm terus di oke gini. Nah, sekarang muncul di properties ini kan. Kita bisa pilih yang tadi namanya M-Door Interior Single 3 Panel Vertical Wood. Nah, misalnya saya pakai yang ini, 90 cm. Terus tinggal diletakkan aja. Misalnya kita zoom di sini. Tuh, oh letak pintunya keliru. Saya mau pintunya yang di sisi sana. Ini tinggal diklik aja. Gitu. Terus, wah kurang terlalu mepet, tinggal saya geser aja. Udah semudah itu ya. Nggak harus ngetrim, nggak harus apa namanya, hapus, cuman udah langsung jadi. Nah ini kan 2 dimensi ya. Misalnya saya mau nambah dinding lagi ya, tinggal nambah dinding aja. Wall tadi sama dinding yang kita buat, terus tinggal nambahin misalnya di sini sesuai dengan grid yang sudah kita buat misalnya. Ya, nanti otomatis langsung nutup gitu. Nih, langsung apa namanya? Menyambung. Udah nggak perlu kita extend trim gitu. Ya, dinding seperti itu. Terus misalkan mau kita geser, wah kita geser aja misal ke sana.
Oh, sorry. Misal kita move gitu ke sini. Nah, itu tinggal langsung kita geser aja, nggak usah khawatir dindingnya pasti nutup ya. Undo Ctrl Z sama Ctrl C Ctrl V juga bisa ya. Nambahin pintu ya sama pintu tinggal dipilih door-nya terus ya gitu. Loh, udah nggak ada setengah jam udah jadi gitu. Maksudnya nggak ada 1 hari udah jadi. Udah tinggal misalnya mau dimasukkan ke sheets, nah misalnya ke dikasih nama-nama ruang misalnya ya. Annotate gitu misalnya di sini kan ada mungkin itu besok aja deh yang lebih detail. Ini sampai sini dulu aja biar nggak usah terlalu jauh. Bikin dinding, bikin pintu, ngasih grid, nama-nama grid. Dan ini juga sebenarnya sudah jadi tampaknya kalau teman-teman mau lihat. Ini kan tingginya bisa diatur nih. Top constraints-nya. Tadi kan di awal kita sudah bikin ini ya. Nih tadi? Elevasi ya. Jadi kita tinggal pilih aja. Kalau tidak salah di sini ya. Di sini. Nah, ini kan ada nih. Ada up to level atap. Ya kan? Coba biar kelihatan saya tunjukkan 3D-nya. 3D-nya mana 3D? 3D view. Nah, ini kan 3D view-nya nih. Awalnya tadi kan masih ketinggiannya masih 8 meter tadi kan. Ini tinggal diatur aja tadi. Misal dinding yang ini kan unconnected nih nah gini. Up to level atap. Nah, otomatis kan dia langsung turun. Jadi kalau di SketchUp kan kamu harus extrude. Ini tadi yang saya bilang satu software tapi bisa semuanya gitu. Semuanya langsung jadi. Nah, ini baru sampai atap. Nanti sebenarnya harus nambahin lagi kan, ceiling, harus nambahin atap, ya kan? Mungkin enggak sekarang, mungkin besok, mungkin minggu depan. Nanti di sini kita tinggal masuk ke ceiling plan, terus nambahin ceiling dan lain sebagainya. Tahapan berikutnya. Jadi mungkin sampai sini dulu belajarnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa sih sebenarnya kalau mau di tutorial YouTube itu udah sangat jauh sekali. Nanti bisa roof, ini kan roof, ceiling misalnya dan lain sebagainya. Floor, lantai juga belum ya tadi ya. Gimana? Teman-teman sampai sini dulu mungkin. Adakah yang kesulitan? Adakah yang belum paham dan lain sebagainya? Ketinggalan, kesulitan? Gimana, Mas, Mbak? Yang di kelas nih gimana nih? Semua ngikutin atau enggak nih? Kesulitan enggak? Gimana nih? Halo? Gimana nih? Yang ada di kelas coba ada siapa aja sih? Coba Mas siapa tadi yang 2019 tadi Revit-nya? Mas siapa Saya, tadi? Pak. Mas Reza. Gimana Mas Reza? Bisa? Udah bisa Bisa, ya Pak. Mas Reza ya? Bisa, Pak. Oke. Ya, yang lain gimana nih? Mbak siapa tadi? Mbak yang 2018 tadi? Revit 2018 tadi Mbak siapa tadi? Bisa atau tidak tadi? Berhasil atau tidak? Mbak siapa tadi? Saya Pak, Gimana Mbak? Bisa? kalau saya mungkin tampilan untuk tools-toolsnya mungkin agak beda jadi sedikit bingung.
Cuma nanti Oh saya gitu. usahakan saya belajar lagi, Pak. Iya, memang Usahakan. benar-benar memang harus dibiasakan. Saya juga masih belajar, saya masih banyak kelirunya, belum paham juga banyak beberapa yang. Maka tadi saya bilang kalau saya keliru saya diingatkan ya teman-teman ya, kalau ada yang kelewatan apa namanya, ada cara yang lebih singkat mungkin, kan biasanya lebih apa namanya, kalau teman-teman yang sudah sering pakai kan ada yang tahu lebih singkat, lebih cepat, lebih apa namanya ya, lebih mudah barangkali gitu, atau ada yang mau sharing mungkin dari teman-teman, boleh. Udah jadi sih kalau denah kayak gini ya. Mungkin nambahin furnitur misalnya ya. Furnitur itu di, kalau nggak salah di sini ya, komponen. Nah ini nih. Tinggal diklik aja munculnya. Nah tadi yang saya bilang library tadi loh. Jadi kalau kita punya library, kita mudah tinggal gunakan aja. Kalau kita belum punya ya harus kita download. Nanti kan tinggal load family, di sini kita cari yang furnitur nih misalnya. Furnitur yang misalnya apa nih? Furniturnya dia 3 dimensi, yang 2 dimensi atau 3 dimensi ya nggak masalah. Nanti tinggal nah misalnya yang mana ya? Mas Reza Raffi ada saran nggak kalau yang furnitur gimana? Atau teman-teman yang lain juga, Mas Uci mungkin furnitur itu gimana nih? Apakah ada yang 2 dimensi ataukah kita gunakan yang 3 dimensi atau gimana nih? Ada yang sudah pernah mungkin? Gimana Mas? Biasanya di saya itu cuma nanti pakai yang di, kan biasanya di AutoCAD itu ada AutoCAD block itu loh Pak, yang itu biasanya di save dulu dari AutoCAD, nanti dimasukkan di Revit. Oh Tapi kalau gitu. untuk keperluan render sebenarnya nggak pakai yang dari ini Pak, pakai yang dari Revit. Jadi langsung dari Enscape objeknya itu loh Pak, nanti ambil dari situ. Gitu. Oh jadi Tapi nanti sebenarnya jeleknya di plan-nya nanti itu nggak kelihatan Pak gambarnya. Oh iya. Jeleknya Oh cuma gitu. di situ. Jadi tergantung keperluannya ya, mau di plan Iya. apa mau di gitu. Oke. Kayaknya juga bakal berat ya kalau kita masukkan 3D ya. Apa? Mungkin tadi pakai blok Iya, tadi ya Mas ya? Pakai blok tadi ya? jadi pakainya itu gambarnya plan aja gitu Pak. Nanti terus ditaruh tinggal di Oke. insert aja sih Pak. Nah, kalau dari AutoCAD ke Revit itu gimana Mas? Apa ekstensinya dirubah atau sama atau? Sama langsung dari save-savean AutoCAD itu bisa Pak. Oh bisa. Oh jadi blok dari AutoCAD langsung dibuka di load itu gitu ya? Ya, tapi diambil yang dibutuhkan dulu Pak. Misalnya kan biasanya di AutoCAD block yang full itu kan ada banyak sekali kan Pak. Ada kayak meja, kursi, dan sebagainya. Misal kita butuh meja, kita copy dulu mejanya, kita bikin file baru, lalu di-save. Nanti Di-save baru nama di-import bloknya. ke... Oke, mungkin itu kita alokasikan minggu depan gitu Mas, gimana? Masukkan furnitur gitu-gitu ya, Boleh Pak, disiapin, boleh ya? Sama Nah, family juga tuh Pak. family, gitu. Ini nih, aku lupa belum nge-save, jadi untungnya diingatkan sama Revit, save the project. Nah, disimpan aja, nyimpannya jangan di dokumen ya, tapi di komputer, misal di D gitu, terus di misalnya mana di sini ya, di sini deh, project latihan, save. Nah gitu ya teman-teman ya, mungkin besok mulai masuk lebih detail. Cepet banget ini, cuman nggak ada satu pertemuan kayak udah selesai gitu yang bikin denah ya.
Window juga window, kita tinggal pilih windownya mau yang mana. Sebenarnya bisa kita edit juga nanti ukurannya ya. Misalnya ini di sini window, mana window? Openings. Oh, bukan ya. Ini kayaknya void ya, bukan ini. Yang Windows. Nah, ini ya, Windows. Yang simpel aja nggak ada ya. Ya misalnya ini. Nah, misalnya ini kayak gini nih. Open. Ya, misalnya nah gitu kan udah jadi nih. Tinggal maka tadi sepertinya yang lama itu mempersiapkan families-nya ini loh teman-teman. Karena kan nggak semuanya tersedia, ya kan? Tapi untuk kita latihan ya paling tidak kita tahulah cara menggunakannya gitu ya. Nih, kalau di 3D tadi juga udah langsung jadi. Nih, udah. Ya, gitu teman-teman. Kayaknya bisa juga di sini. Nah, misalnya gitu. Ini udah jadi. Nanti tinggal ngasih ceiling sama ngasih atap nih kan di sini. Atau coba deh kita coba kalau langsung atap coba ya. Caranya dari denah open a floor plan or a reflected ceiling plan view. Oke, buka floor plan di lantai 1, terus habis itu roof. You have created the roof on the lowest level. Oh, salah. Di atap. Nah, jadi harus dipilih dulu bagian atapnya, ya. Terus habis itu kita bikin. Nah, ini pakai ini apa nih? Oh, kalau mau miring ya, atapnya mau miring misalnya. Ya coba deh ngasal coba kayak gimana jadinya. Pakai kotak ini. Misalnya. Jebret. Terus ini apa nih? Oh, misalkan udah. Oh, nggak bisa. Nggak berhasil. Lines cannot intersect each other. The highlight lines currently intersect. Oke, mungkin teman-teman ada yang sudah bisa bikin atap, boleh coba. Mas Suci, Mas Reza Raffi, Mas siapa, Mbak siapa tadi mungkin. Kenapa kok ini error gitu? Ada yang tahu nggak? Nah, terus oke. Muncul nggak di 3D? Oh, karena tadi saya pilihnya di lantai 1 ya, atau gimana? Base levelnya ya, ini base levelnya harusnya di atap. Nah, gitu ya. Tapi mungkin harusnya ada apa namanya, tritisannya ya, nggak langsung di tengah-tengah gitu ya. Coba diulang ya. Dipilihnya lantai atap dulu. Terus roof by footprint.
Misalnya gini kali ya. Jadi enggak? Oke, gitu ya. Oke deh, mungkin nanti yang lebih detail mungkin kayak kalau ada beberapa atap gitu ya, beberapa masa, jadi kan atapnya pasti akan ada banyak. Nanti coba kita pelajari di minggu depan. Sampai di sini dulu deh, kita belajar menggambarkan denah ini. Nambahin nama ruang, nama ruang, nama ruang. Nama ruang di sini bukan ya? Ada yang tahu nggak? Di bagian Benar ya? room itu, Pak. Bagian room ini. Iya, itu tinggal dipilih aja sih Pak area yang mau dikasih nama. Oh, oke. Jadi tinggal di klik room, terus di sini gitu ya, dikasih keterangan Ya. gitu ya. Oke. Oh, gitu. Terus tinggal di klik 2 kali, misalnya ruang tamu, ya misalnya. Terus yang di sini ruang tidur misalnya. Ya, itu ya. Simple ya. Udah jadi ya. Oke deh, mungkin sampai sini elevasi belum ya. Elevasi harus sudah floor-nya dulu. Nah, mungkin tadi floor juga harus dibuat juga ya, floor. Coba dibuat aja floor kayak gimana nih. Floor, terus kita buat ini kali ya. Mungkin tadi juga kita perlu bikin elevasinya dulu ya. Kalau kalau ada ketinggian lantai misalnya. Ini kebetulan sama semua gitu. Nah, terus floor-nya mau dikasih pola misalnya. Wah, ini masih jadi sangat jauh nanti ya. Nanti dicoba-coba deh teman-teman ya. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya tuh ada tips untuk bisa membantu memilih objek ya. Jadi kita pilih objek itu mana ya? Bukan ini, bukan. Bentar, saya kok lupa ya. Jadi supaya yang terpilih itu hanya lantainya aja. Nah, ada yang tahu nggak caranya? Ada yang tahu nggak? Mas ini tahu nggak? Mas Suci. Mas Suci atau Mas Reza tahu nggak caranya? Jadi saya udah bikin floor nih. Diklik, Hah? misalnya diklik dindingnya. Hah? Itu langsung klik kanan gitu Pak, select Select all in. Visible in view, nanti ke select semua. Yang mana nih Mas? Yang mana? Select all instance, terus visible in view, nanti langsung ke select semua yang dinding. Oh, oke. Yang dinding ya. Sama kalau pintu juga gitu. Oh gitu Itu ya ini. Pak maksudnya. Oh iya benar. Oke, visible in view. Oke. Nah yang aku mau pilih floor-nya aja gitu bisa nggak? Ini kan floor-nya aku udah bikin nih, tapi nggak kelihatan di sini. Ada yang tahu nggak? Tadi kan floor-nya udah aku bikin toh, tapi nggak kelihatan. Edit. Bukan. Filter. Nah gini ya. Ini Ya, cek itu bisa, none. Pak. Nah terus kita pilih floor. Aja. Nah itu kan lebih mudah ya. Terus di delete. Nah misalnya gitu. Ini aku nggak tahu kok tabel apa namanya yang di sebelah kiri kok hilang. Kok bisa hilang?
tabel apa tadi yang sebelah kiri? Tentang cara munculinnya gimana? Tabel grafik. Oh, mungkin nanti tinggal tak tutup terus tak buka lagi mungkin bisa ya. Oh, tak pilih objeknya nanti bakal muncul. Oh, enggak muncul ya. Properties. Oh, itu. Oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, gitu. Karena kadang-kadang layar laptopnya ada yang kecil jadi semuanya penuh banget. Nah, tadi mungkin kalau mau dimatiin ini tadi properties berarti. Nih. Gimana, teman-teman? Bagaimana? Untuk tugasnya gimana kalau langsung aja sekalian langsung redraw. Nah, redraw-nya redraw gambar UTS kemarin gitu gimana? Tugasnya seminggu. Jadi besok minggu depan saya mau lihat gambar denah yang di redraw sama teman-teman yang di UTS kemarin. Tak buka dulu ya file UTS-nya. Nggak usah sampai furnitur nggak apa-apa, ini aja dulu, denahnya dulu. Coba ya, dicoba. Sesuai NPM, sesuai apa namanya, ganjil genap. Ya, ini saya share screen dulu. Saya stop share. Ini loh soal UTS-nya ini kan kemarin. Benar ya teman-teman ya. Jadi saya minta teman-teman untuk meredraw lagi gambar UTS-nya ini pakai Revit. Nah, nanti di screenshot Revit-nya, di screenshot, terus kemudian kayak di screenshot aja deh. Kalau di PDF-in nanti kan sama aja ya. Belum apa namanya? Belum kelihatan. Di screenshot aja Revit-nya yang kalian kerjakan. Nah, besok kita coba belajar bikin apa namanya? Cop, belajar bikin yang menambahkan detil-detil, bikin families dan lain sebagainya ya. Karena itu kayaknya yang penting tuh nanti di situ. Kalau Mas Suci ada saran nggak familiesnya apa aja yang perlu misalnya? Pondasi gitu ya misalnya ya. Iya Pak, betul Pak. Pondasi apalagi ya? Pintu jendela. Pintu jendela gitu ya misalnya ya. Ya oke deh. Oke, teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa itu dulu ya. Perjalanan masih panjang. Yang penting saya semangatnya sih yang dibutuhkan teman-teman untuk mau belajar itu loh. Karena yang namanya belajar software baru itu pasti apa melelahkan, bingung. Ya sama juga saya juga bingung sama-sama belajar ya. Oke gitu teman-teman. Tugasnya 1 minggu ya sampai hari Senin ya berarti ya. Hari Senin dikumpulkan meredraw UTS-nya ya, meredraw UTS yang kalian kerjakan kemarin gitu. Mas Suci ada tambahan nggak? Yang masih belum aman Revit-nya silakan mumpung masih ada waktu deh. Ayo disiapkan. Soalnya masih banyak yang kendala tuh Pak. Iya benar. Ya oke ya. Oke ya seminggu ya berarti kan kita lihat besok. Kalau ada yang sudah sampai furnitur ya boleh banget barangkali kan sampai atapnya sekalian kayak gimana. Kan kita masalahnya ini nggak tahu nih atapnya kan kayak gimana. Kira-kira bentukan kuban kayak gini. Mau dibuat seperti apa. Ya gitu ya teman-teman ya. Kita belajar Revit. Oke terima kasih. Saya tutup ya untuk hari ini. Belajar hari ini. Silahkan dilanjutkan belajar mandiri. Dari tutorial YouTube, dari sumber yang lain, silahkan, nggak masalah. Ya, terima kasih Mas Suci
Enggak tolong banget nih teman-teman, dibantu, dipandu, diajarin dan lain sebagainya ya. Gitu. Mungkin Ya, saya Pak. tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.